Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Telah hadir di depan kita teman-teman dari SD Impres 2 yang akan memaparkan materi mereka terkait problematika dan evaluasi implementasi UBD dari sudut pandang guru dan siswa. Untuk itu, mari kita tepuk tangan. Selanjutnya, waktu 10 sampai 15 menit diberikan kepada untuk memaparkan materi. Pada kelompok 4, waktu yang disebutkan saya. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan kami dari SD Impres Oiba 2. Di sini kami ada 6 orang. Saya sendiri, Margareta Letetoron, teman saya yang pertama, Adrian Stepan, yang kedua Ignatius Mandelinus Manek, ketiga Tuwati Timona Anelang, yang berikutnya Cornelia Pailasa, dan yang terakhir Alifa Nurhalifa Abdul Karim. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang problematika dan evaluasi implementasi UBE. Nah, di sini kami diandaikan sebagai guru dan siswa. Masuk pada materinya akan dijelaskan yang pertama oleh Kak Ignatius Mandelinus Manek. Kepada kakak, saya silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa di sini kita akan mengulas problematika penerapan atau implementasi understanding by design dalam kurikulum dan juga evaluasi sampai pada bagaimana kita mencoba merumuskan solusi dalam hal menyikapi problematika tersebut. Nah, langsung saja di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita telah mengetahui bersama bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses pembelajaran yang diatur oleh masyarakat atau pemerintah. Sedangkan sekolah merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal. Guru memiliki tugas dan peran penting dalam hal dunia pendidikan. Tugas pokok seorang guru adalah mendidik serta didiknya dalam berbagai keilmuan dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Banyaknya materi yang dicakup dalam suatu pembelajaran, terkadang langkah pembelajaran tidak disesuaikan dengan tujuan dan evaluasi pembelajaran. Langkah pembelajaran dilakukan berdasarkan rutinitas mengajar. Artinya, metode dan media belajar yang digunakan tidak bervariasi dan terkesan monoton, sehingga tidak disesuaikan dengan karakteristik serta didik. Hal inilah kemudian justru akan menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan pembelajaran yang mana di sana ingin meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup dari peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran sebelum masuk ke dalam kelas agar tujuan yang hendak dicapai dapat berjalan secara optimal. Guru diharapkan mampu membuat peserta didik mengerti apa yang mereka pelajari. Salah satunya dengan menerapkan kurikulum understanding by design atau UBD. Namun demikian, konsep daripada kerangka understanding by design yang dalam hal ini menurut para ahli dapat menjamin atau dapat mendorong tercapainya tujuan pembelajaran tersebut ternyata tidak berjalan begitu mulus di dalam kegiatan pembelajaran atau di sekolah. Sehingga di sini kita mencoba untuk merangkai, kita mencoba untuk melihat apa saja problematika yang ada, terkhususnya kalau dari kelompok kita dari sudut pandang sebagai guru dan juga dari siswa. Dan pada akhirnya nanti kita akan mencoba merumuskan, memformulasikan solusi apa yang sekiranya bisa kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Kakak Kori. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi di mana saya akan menjelaskan tentang problematika sebagai guru. Nah, problematikanya di mana guru masih terpaku dengan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.
daripada menyusun rancangan pembelajaran sendiri dengan mulai menyusun tujuan yang hendak dicapai. Nah, permasalahan yang sering muncul di sekolah salah satunya yaitu sebagian guru mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah selain mengajar, sehingga terkadang menyita waktu yang berdampak dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Dan di mana juga kita tahu bahwa dalam masalah ini tentunya sebagai seorang guru pendidik di masa sekarang ada begitu banyak keluhan dengan adanya administrasi yang terjadi, di mana sebagai seorang guru kita mau mengajar atau mau menyusun berbagai bentuk administrasi yang ada dan perubahan-perubahan kurikulum yang ada. Baik, terima kasih. Dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh Kak Alifa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai problematika sebagai seorang guru. Untuk menghadapi permasalahan tersebut yaitu membuat rencana kerja sekolah, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan kurikulum UBD. Maka kurikulum dapat melakukan pembinaan terhadap guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD. Dan dari pihak kepala sekolah perlu menjadwalkan monitoring untuk ikut andil memantau pelaksanaan kurikulum UBD di sekolah. Selain itu, guru perlu menambah ilmu dan pengetahuannya secara mandiri atau dalam suatu forum MDMP agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan optimal, serta guru perlu membagi dan mengatur waktu yang dimiliki antara tugas pokok dan tambahan yang diembannya. Selanjutnya saya akan demikian atas pembahasan yang telah saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Adrian. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang problematika sebagai siswa. Yang pertama, tidak terbiasa dengan pendekatan yang berbeda. Dan yang kedua, keterbatasan transfer dan dalam pembelajaran. Dan untuk yang ketiga, pemahaman konsep yang tidak memadai. Dan untuk yang terakhir, keterbatasan waktu dan rentan munculnya miskonsepsi. Untuk tahapan solusi akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kami akan memberikan solusi terhadap problematika yang ada, yaitu yang pertama, melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menganalisis dan menyepakati topik yang diajarkan. Yang ketiga, pemahaman konsep yang menyesuaikan. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Yang kelima, pemahaman tentang rancangan UBD harus menyeluruh. Dan yang keenam, tidak adanya dukungan. Terima kasih atas sekian presentasi dari kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, saya pikir sudah cukup jelas apa yang mereka paparkan tadi, menjelaskan tentang problematika jika mereka berperan sebagai guru dan juga siswa, serta memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Berikutnya mungkin teman-teman jika ada masukan, tanggapan atau saran silakan diketik dan dikirim lewat chat. Terima kasih. Selamat siang.